Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Susi Susanti dan teman saya Nama saya Fauziani dari kelompok 2. Baik, untuk mengefisienkan waktu, yang pertama saya akan membahas materi yang berjudul manajemen proses. Mana manajemen proses adalah rangkaian aktivitas perencanaan dan pengawasan kinerja suatu proses, terutama proses bisnis. Manajemen proses mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, peralatan, teknik, serta sistem untuk mendefinisikan, memvisualisasikan, mengukur, mengontrol, melaporkan, dan memperbaiki proses dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, proses kontrol blok. Proses kontrol blok adalah setiap proses dalam sebuah sistem operasi mendapatkan sebuah PCB atau proses control box yang memuat informasi tentang proses tersebut, yaitu sebuah tanda pengenal proses atau proses ID yang unik dan menjadi nomor identitas, status proses, prioritas, eksekusi, dan informasi lokasi proses dalam memori. Kemudian proses control block adalah informasi-informasi lain yang diperlukan SO untuk mengendalikan dan koordinasi beragam proses aktif, termasuk keadaan proses, program counter, di mana counter mengindikasikan address dari perintah selanjutnya untuk dijalankan untuk ditambah kode information pada kondisi apapun, beserta dengan program counter. Keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut bekerja dengan benar. Informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register. Informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Informasi status atau I/O adalah informasi termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini, suatu daftar open file, dan banyak lagi. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpan atau gudang untuk informasi, apapun yang dapat bervariasi dari proses ke proses. CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, indeks register, stack pointer, general purpose register. Kemudian penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem informasi operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan hal-hal berikut. 1. Proses yang harus berjalan. 2. Kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan adalah sebagai berikut. 1. Adil. 2. Efisiensi. 3. Waktu tanggap. 3. turnaround time. 4. Selanjutnya, throughput. Terdapat 2 strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan non-preemptive atau run to completion. Begitu proses diberi jalan layanan pemroses, pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Penjadwalan preemptive. Saat proses diberi jatah layanan pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu.
Selanjutnya, operasi pada CPU. Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU biasanya juga disebut prosesor. Di dalam sistem komputer, piranti ini memegang peran yang sangat penting. CPU seringkali disebut sebagai otak komputer. Meskipun penyebutannya seperti itu, tidak hanya bertindak sebagai mesin pemroses, tetapi tidak berfungsi sebagai pengingat. Adapun cara kerja CPU dapat dilihat dari urutan sebagai berikut. 1. Saat data instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. 2. Apabila terbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage, namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Yang ketiga, jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dan program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Fauziani. Baik, selanjutnya yaitu sedangkan data diambil oleh control unit dari working store untuk ditabung di general purpose register. Dalam hal ini di operand register jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmetika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di akumulator. Kemudian selanjutnya, apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working store. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working store untuk ditampung ke output stroke. Lalu selanjutnya dari output stroke, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Hal-hal yang dilakukan CPU yaitu yang pertama, fetch instruction atau mengambil instruksi. CPU membaca instruksi dari memori. Kemudian interpret instruction menerjemahkan instruksi. CPU menerjemahkan instruksi untuk menentukan aksi yang diperlukan. Fetch data mengambil data. Eksekusi instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau dari modul I/O. Kemudian proses data, mengolah data. Eksekusi instruksi memerlukan operasi aritmetika atau logika. Kemudian write data, menulis data. Hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori atau ke modul I/O. Kemudian selanjutnya sinkronisasi proses. Sinkronisasi proses adalah suatu proses yang bekerja bersama-sama dan saling berbagi data, dapat mengakibatkan reach condition atau pengaksesan data secara bersama-sama. Critical section adalah suatu segmen kode dari proses-proses itu yang memungkinkan terjadinya reach condition. Untuk mengatasi masalah critical section ini, suatu data yang sedang diproses tidak boleh diganggu proses lain. Kemudian perangkat sinkronisasi V, instruksi, text, and set, kemudian kurung. Instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Kemudian V semaphore, sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Suatu buah jenis semaphore menangani masalah critical section.
mengatur alokasi source, dan sinkronisasi antar proses. Kemudian vMonitor digunakan untuk menangani masalah yang muncul karena pemakaian semafor monitor menjamin mutual exclusion. Untuk menangani masalah sinkronisasi yang lebih rumit, monitor menyediakan condition variable. vJVM mengimplementasikan monitor. Monitor JVM bekerja dengan objek locking dan metode wait dalam kurung kemudian serta notif dalam kurung. Monitor JVM dapat digunakan dengan menggunakan keyword synchronize. Kemudian deadlock dan penanganannya. Deadlock atau pada beberapa buku disebut deadly embrace adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat menunjukkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Kemudian deadlock mungkin terjadi apabila keempat karakteristik terpenuhi. 4 kondisi tersebut adalah: yang pertama, mutual exclusion. Kondisi yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakan. Jadi hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Kemudian yang kedua, whole and wait. Kondisi yang kedua adalah whole and wait, yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian no preemption. Kondisi yang selanjutnya adalah no preemption, yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Kemudian circular wait. Kondisi yang terakhir adalah di circular wait, yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Kemudian secara umum terdapat 4 cara untuk menangani keadaan deadlock, yaitu yang pertama, pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadi deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Kemudian dalam penanganannya, dengan cara ini dikenal istilah ostrich algorithm. Melaksanakan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi dalam deadlock dan secara otomatis memastikan proses atau program yang mengalami deadlock. Kemudian yang kedua, pencegahan. Penanganan ini dengan cara mencegah terjadinya salah satu karakteristik deadlock. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. Kemudian yang ketiga, penghindaran. Penghindaran keadaan deadlock. Bagian yang perlu diperhatikan oleh pembaca adalah bahwa antara pencegahan dan penghindaran adalah dua hal yang berbeda. Pencegahan lebih kepada mencegah salah satu dari 4 karakteristik deadlock terjadi, sehingga deadlock pun tidak terjadi. Sedangkan penghindaran adalah memprediksi akan tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadinya deadlock. Kemudian yang keempat, pendeteksian dan pemulihan. Pada sistem yang sedang berada pada kondisi deadlock, tindakan yang harus diambil adalah tindakan yang bersifat represif. Tindakan tersebut adalah dengan mendeteksi adanya deadlock, kemudian memulihkan kembali sistem. Terima kasih. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.